Menjadi Kristen, Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita sembah, tidak boleh hanya untuk diri kita saja. Tugas kita mengenalkan Dia kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Itu tugas kita. Bagaimana caranya? Selama ini kekristenan yang kita ikuti, ya, secara umum saya berkata, selama ini kekristenan kita ikuti adalah Kristen yang dalam pola agama. Nah, dalam semua agama, saudara, Tuhan itu dibuat jauh, Tuhan itu dibuat angker, Tuhan itu dibuat harus dihormati sungguh-sungguh. Maka itu semua agama kalau sedang beribadah pasti ada kata kusuk, betul, ada kata hormat, sopan, sakral, apalagi. Nah, mari kita lihat. Kalau kekristenan kita harus seperti itu, Tuhan kita, Dia bukan Tuhan yang kita kenal. Hari ini kita akan melihat fakta ini. Siapa Dia sesungguhnya? Kita buka Kejadian pasal yang ketiga. Mari kita kenal Dia. Kejadian pasal yang ketiga. Bagaimana Dia hadir dalam kehidupan kita. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Yahweh Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman itu. Mari kita lihat sejenak. Ketika peristiwa ini terjadi, Adam dan Hawa baru melakukan apa? Dosa. Kecil atau besar dosa itu? Besar. Dan ini pelanggaran pertama dan fatal. Tapi lihat saudara, ini yang kita harus kenal. Tuhan kita itu beda dengan semua Tuhan yang ada di agama apapun juga. Saya tanya kepada saudara, secara logika, Tuhan harus berbuat apa? Ketika tahu mereka dua melanggar. Ayo yang lain jawab, kenapa diam saja? Secara logika Tuhan harus buat apa? Marah, betul, apalagi? Murka, ini dia kata yang saya tunggu, murka, apalagi? Menghukum, betul, dan sebagainya. Tapi mari kita lihat ayat ini. Saudara, saya selalu mengulang-ulang ini. Kalau kita belajar Alkitab, pakailah logika anak-anak, maka kita akan mengerti hati Dia sebagai ayah dalam hidup kita. Nah, kalau kita baca ayat yang ke-8, ada unsur marah enggak? Baca lagi, ada unsur marah tidak Tuhan kita? Ya, iya atau tidak? Oh, ada yang bilang marah. Tidak. Saudara perhatikan, ketika mereka yang sudah berdosa itu mendengar bunyi langkah Yahweh Tuhan, mendengar bunyi langkah Yahweh Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, ada unsur marah tidak? Enggak ada. Kalau dia marah, pasti enggak ditulis Tuhan berjalan-jalan, Tuhan bentak-bentak. Betul? Lalu kakinya enggak tahu bagaimana begitu. Tapi lihat, dia berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Dia tahu padahal. Saudara, ayo kita kenalkan kepada dunia bahwa Tuhan yang kita sembah itu seorang ayah. Katakan amin. Yang tidak perlu ditakuti, tetapi perlu disegani. Bedakan itu. Celakalah kita kalau kita menjadi ayah yang ditakuti oleh anak-anak kita.
Saudara, saya selalu punya kriteria klasik untuk menemukan, menilai seorang ayah itu baik nggak di mata anak-anaknya. Gampang sekali. Tanya anak-anaknya dengan pertanyaan klasik ini. Bagi kalian anak-anak, itu lebih senang papa di rumah atau nggak di rumah? Kira-kira bagaimana jawabannya? Iya kan? Kalau sampai anak-anak menjawab mereka lebih senang papanya nggak di rumah, berarti dia bukan papa, cuma julukannya saja papa. Betul? Karena anak-anak nggak suka kalau dia ada di rumah. Saudara, semua agama di dunia itu menjadikan Tuhan mereka itu ditakuti, bukan disegani. Semua kita pasti pernah salah waktu kita masih kecil. Sesalah-salahnya kita, kalau kita bertobat, kita mengaku salah di hadapan Papa, dia marah. Tapi setelah itu pasti akan selesai. Nah saudara, inilah Tuhan yang harus kita kenalkan kepada dunia, yang tidak perlu ditakuti sehingga orang gak berani datang kepada dia, tapi hanya perlu disegani dan dihormati karena dia luar biasa. Saya ambil tengah-tengah dulu. Kolose 3:25. Nah, kita harus menemukan ini. Kolose 3:25. Jelas dikatakan bahwa dia tidak memandang muka, artinya tidak pernah pilih kasih. Siapa salah dia dihukum. Itu Tuhan kita. Tapi bagaimanapun juga dia tetap Papa yang baik. Amin. Dia ada konsekuensinya. Walaupun dia hadir begitu lembut, padahal dia tahu bagaimana Adam dan Hawa bersalah, tapi tetap dia berjalan-jalan di taman itu. Sudah dibaca Kolose 3:25. Dia nggak pernah pilih kasih, dia nggak pernah pandang muka. Kalau kita salah dia pasti akan hukum, karena dia sayang kepada kita. Nah sekarang kita lari ke perjanjian baru. Yohanes 21. Ini mengagumkan juga. Masih ingat kisah itu mulai ayat 1, saudara lihat. Pertama kali Petrus jumpa Yesus gurunya setelah kebangkitan. Pertemuan Petrus terakhir dengan Yesus tuannya ketika Tuhan diadili di rumah imam besar Kayafas. Masih ingat kisah itu? Dan Petrus ada di halaman. Di antara 3 penulis Injil, Markus menuliskannya dengan teliti. Ketika anak perempuan kecil, entah anaknya siapa, sambil lewat melihat orang-orang berkerumun, lalu anak perempuan berkata, kan kamu juga salah satu pengikutnya. Anak kecil sudah ditulis oleh Markus. Markus menuliskan Petrus pakai sumpah. Ini yang penting. Matius dan Lukas tidak menuliskan, hanya Markus. Sumpah aku gak pernah kenal orang itu. Dan Tuhan Yesus tahu. Apalagi sebelumnya Tuhan Yesus sudah mengingatkan, kamu akan nyangka lakukan. Saudara, tidak 3 kali Petrus menyangkal, tapi 6 kali. Mana lagi yang ke-4, 5, 6-nya? Saudara nanti hitung sendiri. Contoh-contoh saya berikan. Ketika 2 kali peristiwa murid-murid perempuan jumpa Yesus setelah kebangkitan, mereka pulang memberitahukan murid-murid yang lain. Berarti Petrus pun dengar, tapi Petrus pun tidak percaya. Yang ke-6 kali ketika 2 saudaranya murid yang lain pulang ke Emmaus. Masih ingat kisah itu? Dan mereka jumpa Yesus, balik lagi ke Yerusalem memberitahukan yang lain, termasuk Petrus juga tidak percaya. Bahkan klimaksnya Petrus kurang ajar betul. Dia mengajak teman-teman yang lain nangkap ikan. Walaupun tidak langsung dia mengajak, tapi kita ingat janjinya dalam Lukas pasal 5. Ketika pertama kali dia jumpa Yesus, dia berjanji, aku tinggalkan semuanya guru, aku ikut engkau.
menjadi